Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andialisa Faikiha dengan NIM H07122110. Dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 5, dengan topik optimalisasi keputusan pemberian pinjaman melalui analisis resiko kredit dengan bisnis intelligence. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Nur Fadilah dengan ekor NIM 33, yang ketiga ada Reza dengan ekor NIM 37, yang keempat ada Surya dengan ekor NIM 38, yang kelima ada Sakina dengan ekor NIM 49, yang keenam ada Fauzan Baihaqi dengan ekor NIM 88, selanjutnya ada Farah Aulia dengan ekor NIM 92, dan yang terakhir ada Fauzan Bahtiar dengan ekor NIM 98. Baik, kita lanjut ke pendahuluan, yaitu bagian latar belakang. Jadi, latar belakang kita mengambil latar belakang dari topik ini sendiri adalah karena risiko kredit adalah salah satu aspek yang penting yang harus dikelola oleh bank untuk menjaga kelangsungan operasional dan profitabilitas. Pendekatan tradisional dalam menilai risiko kredit eh, seringkali tidak cukup efektif di era digital saat ini, di mana volume dan kompleksitas data itu semakin meningkat tentunya. Sehingga bisnis intelligence ini hadirlah untuk menjadi solusi modern yang menggabungkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung keputusan yang lebih akurat dan lebih tepat dan cepat. Melalui analisis prediktif menggunakan teknik machine learning, bank dapat memprediksi risiko gagal bayar dengan lebih baik, sehingga meningkatkan akurasi penilaian risiko dan efisiensi operasional. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Jadi, apa itu sebenarnya business intelligence? Nah, business intelligence sendiri ini adalah kumpulan proses, teknologi, dan alat yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan berguna bagi tujuan bisnis. Nah, BI ini menggabungkan data dari berbagai sumber, melakukan analisis data yang kompleks, dan menyajikannya eh, dalam format yang dapat dengan mudah dipahami, seperti dashboard, laporan, dan grafik. Nah, BI sendiri ini memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis data dengan lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan gaya saing organisasi, menurut Ruth 2009. Nah, risiko kredit dalam perbankan. Sebelumnya, apa itu risiko kredit? Nah, menurut Altman dan Saunders tahun 1998, risiko kredit adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan peminjaman dalam memenuhi kewajiban keuangan, yang merupakan salah satu risiko utama bagi bank. Manajemen risiko kredit yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan reputasi bank. Nah, kemudian, menurut Anderson 2007, penilaian risiko kredit itu dilakukan melalui analisis laporan keuangan dan riwayat kredit. Namun, metode ini terbatas dalam menangani data besar dan kompleks. Penerapan bisnis intelligence memungkinkan bank untuk melakukan penilaian risiko yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti data perilaku nasabah, kondisi ekonomi makro, dan tren industri. Nah, kita lanjut ke pendekatan analisis prediktif dalam risiko kredit. Nah, eh, sebelumnya apa sih itu analisis prediktif? Nah, analisis prediktif ini salah satu komponen utama dari business intelligence yang digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan tren yang ada. Dalam konteks risiko kredit, analisis prediktif melibatkan penggunaan algoritma machine learning dan teknik statistik untuk memodelkan probabilitas kegagalan pembayaran oleh peminjam. Nah, beberapa model prediktif yang digunakan dalam analisis risiko kredit yaitu yang pertama ada regresi logistik, terus bisa juga pakai decision trees, random forest, eh,
support vector machines atau biasa kita singkat dengan SVM, dan juga neural networks. Nah, lanjut ke terus untuk implementasi business intelligence dalam risiko kredit itu melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu seperti pengumpulan data, pemeriksaan data, analisis data, dan juga visualisasi hasil. Nah, contoh dari implementasi BI dalam risiko kredit itu dapat ditemukan pada sistem kredit scoring, di mana nasabah diberi skor berdasarkan prediksi kemampuan mereka untuk membayar pinjaman. Skor inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan persetujuan pinjaman, tingkat suku bunga, dan juga batasan kredit. Nah, eh, menurut menurut studi kasus, jika kita mengambil studi kasus dan penelitian terdahulu, itu ada Thomas et al. Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa ternyata penggunaan model machine learning dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko kredit hingga 20% dibandingkan dengan metode tradisional. Terus juga ada menurut Handani tahun 2010, dia menemukan bahwa integrasi data transaksi dan perilaku dengan model Business intelligence dapat memberikan wawasan tambahan yang signifikan dalam penilaian risiko kredit. Terus juga ada menurut eh, JP Morgan Annual Report tahun 2022, yaitu menggunakan model BI untuk mengidentifikasi nasabah yang berisiko tinggi mengalami gagal bayar berdasarkan analisis transaksi kartu kredit, riwayat pembayaran, dan variabel ekonomi lainnya. Hasilnya, mereka dapat mengurangi tingkat NPL dan meningkatkan profitabilitas pinjaman. Nah, untuk tantangan dan implementasi business and intelligence untuk resiko kredit itu sendiri, ada kualitas data yang mungkin saja buruk, kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang memadai, dan biaya implementasinya yang tentu saja cukup tinggi, dan juga tantangan regulasi. Nah, solusinya itu eh, bank perlu mengadopsi pendekatan komprehensif seperti strategi data yang kuat, pemilihan teknologi yang tepat, serta pelatihan SDM. Penggunaan cloud computing dan big data dapat meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas implementasi BI dalam manajemen risiko kredit. Nah, manfaat dari penerapan BI dalam risiko kredit ini apa sih? Nah, manfaatnya itu adalah dia memberikan eh, peningkatan akurasi prediksi, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang proaktif. Jadi, bisnis intelligence ini mengurangi ketergantungan pada metode manual atau metode tradisional, sehingga dia meningkatkan transparansi serta memungkinkan personalisasi penawaran kredit berdasarkan profil risiko nasabah. Nah, selain itu juga bisnis intelijensi mendukung strategi mitigasi risiko yang lebih adaptif, sehingga memungkinkan penyesuaian portofolio secara dinamis terhadap perubahan pasar yang penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Hal inilah yang memperkuat posisi kompetitif bank di pasar. Nah, kita lanjut dalam metodologi yang akan digunakan. Jadi, metodologi penelitian ini dirancang untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi efektivitas bisnis intelligence dalam risiko kredit. Pendekatan ini menggabungkan analisis data komprehensif dan teknik machine learning untuk menghasilkan model prediktif yang kuat. Nah, jadi kayak tahapan metodologinya itu, dia itu meliputi pengumpulan data, pengolahan data, implementasi data, dan juga pemantauan berkelanjutan. Nah, untuk pengumpulan data sendiri itu, proses pengumpulan data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, untuk membangun profil risiko nasabah yang komprehensif. Sumber utama adalah data internal bank, yang mencakup riwayat kredit nasabah seperti jumlah pinjaman, tenor, status pembayaran, serta frekuensi dan jumlah keterlambatan. Selain itu, data transaksi harian nasabah memberikan wawasan tentang pola pendapatan dan pengeluaran yang menjadi indikator kemampuan membayar pinjaman. Terus untuk yang kedua itu adalah pembersihan dan transformasi data. Nah, tahap ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan konsistensi data yang digunakan.
yaitu dimulai dari identifikasi dan penanganan missing values, yaitu menganalisis apakah data hilang secara acak atau memiliki pola tertentu. Nah, yang kedua adalah penanganan missing values menggunakan berbagai metode imputasi yang disesuaikan dengan jenis data. Terus yang kedua itu adalah penanganan outlier, yaitu menggunakan kombinasi metode statistik seperti Z-score dan interquartile range atau kita kenal sebagai IQR dan visualisasi untuk mendeteksi outlier. Terus yang keempat ada normalisasi dan standarisasi data juga dilakukan untuk memastikan semua fitur berada dalam skala yang sebanding. Terus ada selanjutnya itu dilakukan encoding yang sesuai untuk data kategorikal. Terus selanjutnya dilakukan feature apa dilakukan ya intinya selanjutnya itu ada feature engineering menjadi bagian penting dalam proses transformasi data. Dan yang terakhir itu menerapkan teknik dimensionality reduction seperti principal component analysis atau PCA untuk mengurangi kompleksitas data sambil mempertahankan sebanyak mungkin informasi yang tentunya relevan. Nah, untuk metodologi yang ketiga itu pemodelan prediktif. Nah, di sini berbagai model machine learning dikembangkan dan dievaluasi untuk memprediksi resiko kredit nasabah. Pemilihan model itu eh, akan pemilihan model itu dipilih melalui pertimbangan kompleksitas data, interpretabilitas hasil, serta kebutuhan bisnis untuk memastikan solusi yang optimal dan praktis bagi bank. Dimulai dengan model baseline seperti regresi logistik yang sederhana namun efektif dalam memprediksi probabilitas gagal bayar dan memberikan interpretabilitas yang baik. Nah, selanjutnya, eh, mengeksplorasi decision tree untuk visualisasi proses pengambilan keputusan dan menerapkan ensemble methods seperti random forest dan gradient boosting machines atau GBM untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Nah, untuk hubungan variabel yang kompleks dan nonlinear, neural networks dipertimbangkan meskipun memerlukan dataset besar. Proses ini juga mencakup di mana feature selection, hyperparameter tuning, dan juga evaluasi menggunakan metrik seperti AUC, ROC, dan Gini koefisien. Interpretabilitas model diperkuat dengan teknik SHAP dan LIME atau LIME untuk memenuhi regulasi dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Nah, untuk metodologi yang keempat yaitu visualisasi dan dashboarding. Nah, di sini eh, tujuannya untuk menyajikan hasil analisis risiko kredit dalam format yang lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Jadi, di sini kami mengembangkan dashboard interaktif menggunakan tools seperti Tableau atau Power BI, serta library Python seperti Matplotlib ataupun Plotly. Dashboard ini menampilkan ringkasan metrik kunci seperti total pinjaman, rasio non-performing loan atau NPL, dan distribusi skor risiko, serta grafik time series interaktif untuk memantau tren historis dan mengidentifikasi pola atau anomali dengan cepat. Nah, untuk yang terakhir yaitu implementasi dan mentoring. Jadi di sini ya akan melibatkan integrasi model prediktif dan dashboard ke dalam operasional bank dengan pendekatan bertahap melalui pilot project dan rollout luas. Kami menggunakan containerization dengan Docker untuk konsistensi, API RESTful untuk integrasi, dan Apache Kafka untuk sistem real-time scoring. Keamanan dan compliance diutamakan dengan inskripsi end-to-end, audit trail, dan role-based access control atau RBAC. Monitoring performa model dilakukan melalui dashboard real-time, sehingga dengan deteksi data drift menggunakan statistical test. Nah, di sini juga akan dikembangkan sistem feedback loop, mengimplementasikan checks untuk fairness dalam AI, dan merancang rencana insiden response, termasuk war room virtual untuk penanganan insiden continuous improvement dan kepatuhan regulasi seperti GDPR
adalah kunci dalam memastikan BI tetap efektif dan sesuai standar. Jadi kita masuk ke implementasi. Nah, implementasi business intelligence dalam prediksi resiko kredit itu ini apa implementasi metodologinya itu di sini. Jadi untuk metodologi integritas datanya itu eh, di sini akan dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber internal dan eksternal, lalu melakukan proses ETL untuk memastikan data yang terintegrasi bersifat konsisten dan berkualitas tinggi. Nah, untuk pemrosesan datanya sendiri itu akan dilakukan pembersihan data dari nilai yang tidak valid, terus melakukan normalisasi dan standarisasi data, terus menangani data yang tidak seimbang. Terus yang ketiga itu ada pemodelan prediktif. Di sini akan dikembangkan dan diuji berbagai model machine learning dan melakukan validasi silang untuk memastikan model dapat digeneralisasi dengan baik. Terus ada di evaluasi model itu kita akan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score dan eh, area under the curve untuk menilai kinerja model dan juga melakukan analisis sensitivitas untuk memahami faktor yang paling berpengaruh dalam prediksi. Terus untuk implementasi dan monitoring di sini kami mengintegrasikan model terpilih ke dalam sistem operasional bank. Terus juga melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja model dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, untuk hasil dari analisis model prediktif itu ada tiga. Yang pertama itu eh, regresi logik, perbandingan detail antara model-model yang diuji itu untuk regresi logistik sendiri itu dia akurasinya 80%. Terus dia area under the curve-nya itu 0,85. Kelebihannya itu modelnya itu relatif sederhana dan mudah diinterpretasi. Namun, kekurangannya adalah dia kurang optimal untuk hubungan nonlinear yang kompleks. Interpretasinya itu dia mampu memberikan probabilitas risiko kredit dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi risiko. Nah, untuk decision tree atau pohon keputusan, itu akurasinya sendiri itu 78%. Kelebihannya itu sangat intuitif dan mudah dijelaskan kepada pemangku kepentingan non-teknis. Namun, kekurangannya adalah dia cenderung mudah mengalami overfitting jika tidak dibatasi kedalaman pohonnya. Nah, interpretasinya itu dia menyediakan aturan keputusan yang jelas. Misalnya, jika pendapatan kurang dari X dan usia kurang dari Y, maka risikonya tinggi. Nah, untuk model random forest sendiri itu akurasinya cukup tinggi, 85%, dengan eh, area under the curve-nya itu 0,9. Nah, kelebihannya itu kinerjanya itu paling baik, robust terhadap overfitting, dan dapat menangani data nonlinear dengan sangat baik. Namun hanya saja interpretasinya itu dia agak kompleks dari yang lain. Nah, meskipun kompleks, metode ini dapat memberikan peringkat fitur yang membantu mengidentifikasi faktor kunci dalam penilaian risiko. Nah, jadi hasil dari eh, hasil dari ketiga model ini menunjukkan bahwa random forest memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi prediktif dan kompleksitas model. Namun, pemilihan model akhir harus mempertimbangkan konteks spesifik bank, termasuk interpretabilitas yang diperlukan untuk kepatuhan regulasi dan kemudahan implementasi dalam sistem yang ada. Nah, selanjutnya itu studi kasus. Jadi, di sini kita mengambil studi kasus implementasi di Bank BRI. Nah, eh, Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki fokus pada pinjaman konsumen dan UKM telah mengimplementasikan solusi business intelligence dengan penekanan pada pemodelan prediktif risiko kredit. Proses implementasi ini meliputi langkah-langkah yang pertama persiapan infrastruktur di mana
Yang pertama itu membangun data warehouse untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem perbankan yang ada, termasuk data transaksi, riwayat kredit, dan informasi demografis nasabah. Terus yang kedua, mengimplementasikan platform BI yang mendukung analisis real-time dan batch processing. Terus yang ketiga itu pengembangan model, yaitu di sini di sini dia akan menggunakan data historis 5 tahun yang mencakup berbagai informasi dan juga melakukan fine tuning parameter melalui grid search dan cross validation. Terus untuk yang ketiga itu ada integrasi sistem. Di sini dia akan mengintegrasikan model prediktif dengan sistem persetujuan kredit yang ada dan kemudian mengembangkan dashboard real time untuk monitoring risiko kredit. Terus yang keempat ada pelatihan staff. Jadi di sini akan dilakukan pelatihan eh, analisis kredit, dan manajer resiko dalam interpretasi dan penggunaan hasil model. Dan kemudian mengembangkan panduan yang membantu staf dalam pengambilan keputusan berbasis skor resiko yang dihasilkan oleh model. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dampak, yaitu di sini dia melakukan A/B testing untuk membandingkan kinerja sistem baru dengan pendekatan tradisional dan juga mengukur metrik kunci seperti tingkat persetujuan kredit, waktu proses, dan juga kualitas portofolio. Nah, hasil dari implementasinya sendiri itu, dia menghasilkan peningkatan 30% dalam deteksi nasabah beresiko tinggi dibandingkan metode tradisional. Terus juga dari hasil implementasinya itu dapat diketahui bahwa pengurangan waktu proses persetujuan kredit dari rata-rata 3 hari menjadi 1 hari untuk aplikasi standar. Terus juga eh, penurunan tingkat kredit bermasalah atau NPL itu sebesar 15% dalam 6 bulan pertama implementasi. Dan juga hasil yang terakhir itu peningkatan kepuasan nasabah yang diukur melalui NPS atau Net Promoter Score sebesar 20 poin. Nah, adapun tantangan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan bisnis intelligence pada topik kami, yang pertama dalam kualitas data itu tantangannya data itu tidak selalu lengkap. Jadi kayak pasti ada data yang tidak lengkap, tidak akurat atau bias dapat mengurangi efektivitas model. Nah, solusinya itu implementasi sistem validasi data otomatis pada titik pengumpulan data, terus juga pengembangan pipeline data yang melakukan pengecekan kualitas dan konsistensi secara berkala, dan juga kolaborasi lintas departemen. Terus kalau untuk bagian pemilihan model yang tepat, itu tantangannya memilih algoritma yang sesuai dengan karakteristik data dan kebutuhan bisnis spesifik tentunya. Nah, solusinya itu untuk bisa mencapai itu, kita akan melakukan uji coba sistematis dengan berbagai model dan ensemble methods, menggunakan teknik auto ML, dan juga mengembangkan framework evaluasi model yang komprehensif, mempertimbangkan tidak hanya akurasi tetapi juga interpretabilitas, skalabilitas, dan kesesuaian dengan regulasi. Terus juga untuk eh, bagian manajemen perubahan itu tantangannya resistensi terhadap perubahan proses kerja dan adopsi teknologi baru. Nah, solusinya sendiri itu yaitu mengembangkan program change management yang komprehensif, kemudian melakukan pelatihan intensif dan menyediakan dukungan yang berkelanjutan, dan yang terakhir itu mengkomunikasikan manfaat dan sukses stories secara reguler untuk meningkatkan buy-in. Nah, untuk bagian skalabilitas dan performa itu kan tantangannya yaitu harus memastikan sistem dapat menangani volume data yang besar dan memberikan insight secara real time. Nah, solusinya itu adalah menghadapi teknologi big data seperti Hadoop, maksudnya mengadopsi teknologi big data seperti Hadoop atau Spark untuk promosisan data dengan skala yang besar, mengimplementasikan caching dan optimasi query untuk meningkatkan response time. Terus yang terakhir itu menggunakan cloud computing untuk skalabilitas dan fleksibilitas infrastruktur. Nah, berikut adalah logbooknya. Jadi di sini terdapat tanggal dari kegiatan tersebut dilaksanakan, terus ada deskripsi kegiatannya seperti penentuan judul proposal, pembuatan bagian pendahuluan, dan lain-lain.
Terus ada kemajuan proyek, yaitu dia seperti menentukan judul proposal. Jadi kayak kemajuan proyek dari deskripsi kegiatan itu ya menentukan judul proposal dan lain sebagainya. Terus ada masalah dan solusi, itu masalah yang dihadapi dari kegiatan tersebut, yaitu seperti ada ide dan judul yang terlalu luas. Nah, dari situ, terus yang kedua ada pengambilan keputusan. Nah, dari masalah inilah diambil, eh, di sinilah kita menuliskan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut, yaitu misal di sini dengan cara judul dipilih berdasarkan voting mayoritas tim. Terus juga ada anggota yang terlibat dalam kegiatan dan juga sumber daya yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, eh, setelah melihat dan mendengar laporan dari topik yang telah kami angkat, dapat kita simpulkan bahwa penerapan bisnis intelligence atau BI dalam analisis prediksi risiko kredit telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman di sektor perbankan. Bisnis intelligence dengan kemampuannya dalam mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data besar memungkinkan bank untuk memprediksi risiko kredit dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode manual atau metode tradisional. Nah, untuk rekomendasinya itu mungkin dapat dilakukan peningkatan model dan data, yaitu pembaruan model prediktif dan kualitas data, terus juga pelatihan dan pengembangan SDM, yaitu kayak pelatihan staf dan pengembangan kompetensi. Terus yang ketiga itu pengembangan infrastruktur, yaitu investasi teknologi dan keamanan data, dan yang terakhir itu strategi implementasi dan evaluasinya. Itu strategi implementasi dan juga evaluasi dan penyesuaian. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.